Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kami ucapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 malam, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 malam, dan Home Couple atau keluarga setiap Sabtu pukul 8 malam. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai 6.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengakses K-Potion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Oh ya, setiap minggu semua jemaat wajib membawa tumbler sebagai bentuk partisipasi kita dalam mengurangi sampah plastik. Air isi ulang sudah disediakan oleh gereja. Untuk informasi pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan sepenuh hatimu katakan, kami mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau kami agungkan Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi nyatakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak Yes, selamat pagi semuanya. Iya, tadi Pak Steven tanya siapa yang sehat semua hari ini. Saya agak kurang sehat, Pak. Karena saya semalam, ya saya harus ngaku, saya habis begadang ya. Karena semalam ada pertandingan bola dan kesayangan saya juara. Chelsea juara Champions of Europe ya. Jadi sekarang kalau suaranya agak bindeng-bindeng mohon dimaafkan ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami diketemukan dalam keadaan sehat, kami diketemukan dalam keadaan baik, Tuhan bersyukur. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir di sini, Tuhan. Apapun alasannya, kami berdoa mereka juga Engkau ada dan bersama-sama dengan mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana Tuhan, yang mudah dimengerti, sehingga setiap orang yang mendengar boleh mendapatkan pewahyuan yang baru, sehingga setiap orang yang mendengar berubah Tuhan. Pada saat kami datang dan berbeda berubah pada saat kami pulang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami izinkan Engkau beracara di tempat ini, sehingga dapat menerjemahkan setiap pesan yang disampaikan menjadi pesan yang personal. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Ya, udah keluar belum slide-nya? Hari ini menyambung, mungkin saya pakai masker aja kali ya, karena agak flu-flu dikit daripada kenapa-napa kan ya. Tapi tenang, saya harusnya nggak apa-apa karena udah divaksin. Nggak ngaruh ya, udah divaksin juga tetap bisa kena. Oke. Kita tetap pakai masker. Nah, hari ini akan saya sampaikan judulnya adalah trusted. Boleh sama-sama katakan trusted? Iya, trusted itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya dipercaya. Nah, melanjutkan mungkin apa yang sudah disampaikan dari Pak Steven ataupun pembicara yang lain tentang komitmen. Ya, kalau kita lihat lambang di situ ada tanda centang ya. Ini adalah sesuatu yang sedang dicari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Verified, ya verified. Jadi kayak, waduh, ini kamu centang biru nih, centang biru ya. Karena semakin banyak centang birunya, ya mungkin
Kalau endorse semakin laku gitu ya, bayarannya semakin gede dan ya menjadi dipercaya gitu, menjadi dipercaya. Nah, mungkin bisa di next ke slide berikutnya. Ini ada pengertian dari trusted, saya ambil dari Oxford Dictionary. Trusted itu artinya adalah regarded as reliable or truthful. Jadi dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan. Ya, trusted itu dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan. Atau truthful apa ya, benar gitu ya. Mungkin kalau kita pakai istilah rohani kekristenan artinya mungkin faithful gitu ya, memelihara faith-nya till the end gitu ya, punya iman sampai dengan akhirnya gitu. Jadi trusted itu dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan, reliable dan truthful dan benar gitu ya. Nah, Amsal bilang begini, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, di sini siapa yang mau diberkati? Semua ya, dari kita mau diberkati. Nah, syaratnya untuk kita bisa diberkati, untuk kita bisa dapat banyak berkat, itu ada di sini di Amsal dibilangin. Orang yang dapat dipercaya. Untuk kita bisa diberkati, kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Di kantor, kalau kita ingin diberkati, ya mau apa biasanya kalau di kantor? Naik gaji, mau apa lagi? Promosi. Nah, untuk kita bisa naik gaji lebih tinggi, dapat bonus lebih tinggi, bisa dipromosi, syaratnya apa? Harus bisa dipercaya. Karena sepintar apapun, sehebat apapun seseorang, kalau bosnya nggak percaya, ya nggak naik gitu kan. Ya, di mana-mana kalau orang mau dipromosi harus dapat dipercaya. Ya, di bidang apapun, mau cari pasangan, ya kan, mau seganteng apapun kalau nggak percaya nggak bisa ya. Jadi harus dapat dipercaya. Apalagi, misalnya kita mau apa? Dalam hal keuangan, kita mau punya uang yang banyak gitu ya. Tentu kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh siapa? Ya oleh Tuhan tentunya, yang memberikan kita berkat. Ya, karena ya Tuhan akan memberikan berkat kepada setiap orang yang dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya mengelolanya dan dapat dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan senang orang yang generous, Tuhan senang orang yang suka membantu orang lain. Tuhan senang orang-orang yang ada di dalam pekerjaannya, sehingga kalau dia kasih berkat, berkatnya ngalir, nggak mentok di dia doang gitu ya. Nah, syaratnya untuk dapat berkat itu adalah ya kita harus dapat dipercaya dalam hal apapun. Kalau ngomong, ya kita mau jadi orang yang, saya tuh pengen kalau jadi orang kalau saya ngomong semua orang dengar. Ya berarti kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau enggak, ya ngapain dengerin dia gitu ya, nggak bisa dipercaya gitu. Nah, jadi syarat untuk mendapat banyak berkat adalah bisa dipercaya. Terlebih yang perlu percaya sama kita adalah Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang dipercaya, maka berkat sendiri yang akan mengejar kita. Ya, kalau kita bisnis dapat dipercaya, semua orang cari kita. Walaupun mungkin harga kita mahal, ya, walaupun mungkin standar kita agak tinggi gitu, tapi karena kita dapat dipercaya, udah deh sama dia aja, udah mahal nggak apa-apa deh. Tapi kalau pakai dia beres gitu ya. Nah, itu dapat dipercaya. Ya, saya ada satu temen ya. Ya memang dia desain interior, harganya lumayan mahal, tapi ya dia banyak sekali orang yang pakai dia karena enak nih. Biasanya kalau pakai desain interior, semua teman-teman saya pasti cerita, ya pasti berantakan gitu ya, pasti komplainnya banyak, pasti lama selesainya. Nah tapi teman saya ini, walaupun harganya agak mahal, tapi dia dapat dipercaya. Nah akhirnya saya pun ya udahlah, kita mendingan kumpulin uang lebih banyak gitu ya. Kita pakai dia karena kita percaya gitu. Nah apalagi kita mempercayakan misalnya rumah, biasanya agak tekor tuh ya. Kita rumah kita mau di renov gitu ya. Terus ya karena nungguin di renov, kita ngapain biasanya? Ngontrak gitu ya, cari rumah lain untuk ngontrak. Lah kalau dia selesainya lama kan mau nggak mau kita tambah kan, bayar kontrakan dan sebagainya. Nah kita mau orang yang benar-benar kalau dia bilang 3 bulan selesai. Karena kita prepare-nya uangnya sewanya cuma 3 bulan nih. Jangan sampai lewat dari 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, ya kita butuh biaya baru lagi gitu, which kita nggak siapin. Nah jadi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, tapi syarat untuk orang bisa dipercaya adalah orang yang punya komitmen yang tinggi. Nah, arahnya ke situ ya. Jadi hubungannya sama tema adalah kalau kita punya komitmen yang tinggi, kita berkomitmen di dalam hidup, kita jadi orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau kita jadi orang yang dapat dipercaya, kita dapat banyak berkat, kesempatan dan sebagainya akan menghampiri orang-orang yang dapat dipercaya. Komitmen itu artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin komitmen itu artinya terikat. Komitmen itu artinya apa ya? Nempel, bersatu gitu ya. Nah, salah satu contoh komitmen apa? Pernikahan. Wih, kenceng amat ya. Betul, salah satu contoh komitmen adalah ya pernikahan gitu. Untuk menikah butuh semangat. Semangat aja cukup ya buat nikah. Tapi untuk menjalani pernikahan butuh komitmen, karena ya nggak selalu masa-masa tuh enak gitu ya. Nggak selalu ngelihat muka dia selalu cakep, selalu ganteng gitu ya. Kadang-kadang ngeselin juga gitu. Nah, butuh komitmen untuk stay on the track. Ya, butuh komitmen untuk stay di dalam pernikahan. Punya anak misalnya, semangat aja bisa bikin anak ya. Tapi untuk memelihara anak butuh komitmen. Ya, jadi komitmen itu artinya adalah keterikatan. Nah, saya mau bahas hari ini mungkin singkat saja ya. Hanya ada 3 poin yang ingin saya bahas hari ini tentang komitmen. Yang pertama adalah komitmen membuat mimpi atau desire atau keinginan jadi kenyataan. Ya, komitmen membuat mimpi atau desire jadi kenyataan. Nah, komitmen itu beda sama ngomong ya. Banyak orang yang bilang, udah deh, gua komit deh. Itu belum komit ya. Waktu dia ngomong, gua komit deh. Itu belum komit. Komit itu dibuktikan lewat perbuatan. Ya, komit itu dibuktikan lewat perbuatan, bukan cuma ngomong doang, gitu. Nah, salah satu contoh komitmen yang paling luar biasa yang pernah kita tahu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia turun ke bumi gitu ya. Dia nggak pengen tuh disalib gitu ya. Dia nggak mau mati dan sebagainya. Dia sampai bilang, aduh ini kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku gitu ya. Cuman ya dia setia sampai akhir. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit. Itu adalah dasar dari iman kita, bener nggak? Itu dasar dari iman kita. Kenapa kita percaya? Ya karena Yesus mati dan bangkit. Mungkin kalau saat itu Yesusnya nggak disalib dan dia nggak mau mati, mungkin kita nggak percaya, gitu ya. Kita nggak ada di sini saat ini gitu. Nah, dasar iman percaya kita karena itu. Nah, Tuhan kita telah membuktikan bahwa Dia adalah orang yang punya komitmen yang tinggi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Ya, makanya begitu besar kasihnya kepada kita, Dia punya komitmen yang tinggi. Dia menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai, gitu ya. Mimpi atau semangat atau keinginan itu bisa memulai sesuatu, tapi untuk menyelesaikan sesuatu butuh komitmen. Ya, untuk menyelesaikan sesuatu butuh komitmen. Banyak orang yang, oh, saya punya mimpi, punya keinginan, punya semangat, mau ngapain? Mau jadi dokter, kuliah dokter. Nah, untuk daftar kuliah dokter cuma butuh semangat ya. Wah, saya semangat nih, saya pengen kuliah dokter gitu. Tapi untuk menyelesaikan butuh komitmen. Nah, ini yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang orang berlomba-lomba tuh tadi cari yang checklist begitu. Karena kalau kita udah centang biru, seakan-akan kita dipercaya. Kalau ngomong apapun didengerin karena udah centang biru gitu. Nah, syarat untuk tadi bisa dipercaya adalah harus punya komitmen. Komitmen membuat mimpi jadi kenyataan. Nah, dulu sebelum Yesus mati dan bangkit itu cuma nubuatan, ya kan? Cuma nubuatan bertahun-tahun. Wah, kita akan datang juru selamat. Kita akan datang juru selamat. Begitu Yesus datang membuat nubuatan itu jadi kenyataan karena komitmen. Kita lihat di Lukas 16 ayat 10. Kita baca sama-sama aja ya. 3, 2, 1.
Nah, ini Alkitab udah bilang, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil supaya kita diberikan yang besar. Ini bukti bahwa ya semakin seseorang berkomitmen, semakin seseorang menunjukkan komitmennya, dia akan dapat dipercaya. Yang tadinya dikasih kecil, lama-lama dikasih besar. Ya. Jadi komitmen menentukan. Komitmen menentukan. Jadi kalau ada yang di sini, wah saya mau dipercaya, mau pelayanan lebih bagus gitu. Ya, harus menunjukkan komitmennya, gitu ya. Harus menunjukkan komitmennya. Nah, komitmen itu musuhnya adalah perasaan. Ya, komitmen musuhnya adalah perasaan. Jadi komitmen musuhnya adalah perasaan. Yang bisa membuat kita keluar dari komitmen kita adalah perasaan, ya kan? Wah, kita sih buat komit gampang ya, apalagi laki-laki gitu ya. Wah, saya komit deh begini, saya komit begini. Kalau saya seringnya, wah besok gua diet gitu, tapi enggak juga ternyata. Nah, jadi apa namanya? Tadi sampai mana ya? Gara-gara itu. Nah, jadi apa namanya? Untuk memulai itu cukup dengan semangat, tapi untuk menyelesaikan kita butuh komitmen, gitu ya. Untuk menyelesaikan kita butuh komitmen. Nah, ini ada satu statement yang penting untuk kita sama-sama pahami, gitu ya. Quote-nya adalah, it is better to under promise and over deliver than over promise but under deliver. Ya, it is better to under promise and over deliver than over promise but under deliver, gitu ya. Karena artinya adalah lebih baik kalau kita nggak terlalu banyak janji tapi menepati, gitu ya, dibanding kita banyak janji tapi nggak ditepati. Nah, salah satu ciri orang yang tidak menepati janji adalah ketika orang tersebut banyak janji. Semakin banyak janjinya, semakin dia tidak akan menepati janjinya. Ya, itu ada penelitian. Semakin orang membuat janji, semakin dia tidak menepati janjinya. Gitu ya, karena dia tahu nih yang itu dia nggak tepat, dia janji lagi. Dia tahu itu nggak tepat, dia janji lagi, gitu ya. Nah, tapi lebih baik kita under promise tapi over deliver. Nah, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia sehari-hari, baiknya ini, gitu ya, kita lakukan. Lebih baik under promise tapi over deliver. Kita bilang oke deh gue datang jam 10, tapi kita datang setengah 10. Wah, itu excellent gitu, dibanding gue datang jam 10 deh tapi datangnya setengah 11. Nah, itu tidak lebih baik, gitu ya, lebih baik yang tadi. Nah, tadi balik lagi kepada perasaan. Musuhnya daripada komitmen adalah perasaan, gitu. Kita bisa mulai, yang bisa menghentikan di jalan adalah perasaan. Nah, kalau ditanya hari ini benar-benar mau nggak khotbah? Ya, tadi begadang, harusnya mau nggak khotbah kira-kira. Tapi karena komitmen, saya udah janji sama Pak Steven, saya akan datang ya, saya harus sampaikan. Dan mungkin kalau kita interview Pak Steven hari ini, mungkin setiap hari benar-benar pengen nggak ada di atas sini. Mungkin enggak, gitu ya. Tapi karena komitmen, kalau nurutin perasaan, ya pengennya tidur, bener nggak? Hari Minggu gitu ya, enaknya tidur. Tapi karena komitmen, percaya, punya visi, punya sesuatu yang ingin dituju, komitmen, bukan cuma kata-kata tapi dibuktikan melalui perbuatan. Makanya adalah gereja KCC hari ini, gitu. Karena Pak Steven, boleh kasih tepuk tangan buat Pak Steven? Mungkin kalau ditanya nggak selalu kepengen. Di sini ada yang setiap hari Senin semangat banget pergi kerja. Ya mungkin Pak Steven juga sama kali ya. Setiap hari Minggu juga nggak segitunya gitu. Tapi ya karena komitmen ya saya harus hadir gitu. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya supaya jemaat bisa dilayani. Nah, komitmen penting. Makanya semua akhirnya teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini memberikan kepercayaan kepada Pak Steven untuk ada di sini gitu karena komitmennya. Ya. Jadi orang yang berkomitmen bisa dipercaya. Nah, ini tadi quote yang tadi saya sampaikan, desire will lead you to motivation. Ya, keinginan tuh bisa bikin kita punya motivasi tinggi gitu. Kita lihatlah banyak orang yang mudah untuk dibangkitkan motivasinya, tapi komitmen will lead you to completion. Komitmen will lead you to completion. Ya.
Jadi kadang-kadang di kantor ya, banyak perusahaan-perusahaan udah pusing gitu, gimana nih anak buah saya nggak perform, dia panggil motivator gitu ya. Ya udah, cuman dimotivator, dibangkitkan desire-nya, orang jadi termotivasi. Tapi percuma kalau nggak ada komitmen, nggak beres juga. Ya, suruh jalan di atas api gitu ya, suruh teriak-teriak gitu, suruh tulis keinginan, wah diteriakan sama-sama. Ya seminggu lah semangat ya. Habis itu ya balik lagi gitu kalau nggak diselesaikan. Tapi komitmen will lead you to completion. Nah, saat ini di perusahaan, di pertemanan, di gereja, di pelayanan dan sebagainya, kita butuh orang-orang yang bisa menyelesaikan. Ya, dulu ada lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Harusnya kita bisa jadi, bukan cuman bisa jadi orang yang mulai, tapi juga bisa menyelesaikan. Banyak orang jago mulai. Banyak lah, bikin perusahaan, habis itu bubar gitu ya. Kita bikin ini, bikin YouTube, bikin channel. Udah 1-2 video selesai. Ya saya lagi ngomongin diri saya juga. Nah, jadi mulai itu gampang. Ya, jadi ya termasuk mungkin kalau yang masih single, ya memulai pacaran, memulai pernikahan tuh gampang, menyelesaikannya yang susah. Untuk bisa komitmen, untuk bisa terus ada, untuk bisa setia, untuk bisa ya terus ada di level yang tinggi, itu butuh komitmen. Jadi carilah orang-orang yang punya komitmen. Ya, carilah orang-orang yang punya komitmen. Itu poin yang pertama, komitmen membuat mimpi menjadi kenyataan. Komitmen membuat mimpi jadi kenyataan. Poin yang kedua, komitmen membedakan seorang doer dengan seorang dreamer. Ya. Jadi kalau yang cuman mulai-mulai aja itu pemimpi tuh biasanya. Wah kita ini, wah semangatnya di awal doang gitu. Begitu susah berhenti. Nah orang-orang kayak gini ya susah ya untuk bisa dipercaya. Kita percaya sama orang-orang yang walaupun susah dia selesain. Walaupun susah dia beresin. Gitu ya. Walaupun susah dia bertahan sampai akhir. Ya, komitmen membedakan antara seorang doer dengan seorang dreamer. Nah, ini saya mau baca surat Rasul Paulus ke Timotius. Dia nasihatin nih, ya Timotius. Jadi di 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, tadi malam Chelsea main gitu ya. Nah, di babak pertama udah unggul 1-0. Tapi boleh nggak terus kayak, aduh lagi nggak mood nih mainnya gitu. Udahan aja lah gitu. Jadi juara nggak? Ya enggak. Dia harus menyelesaikan pertandingan, baru jadi juara. Mahkota itu baru didapatkan kalau selesai. Kalau nggak selesai nggak dapat mahkotanya. Sertifikat kelulusan itu didapatkan kalau selesai kuliahnya. Kalau nggak selesai, ya kuliah doang gitu ya, nggak ada sertifikatnya gitu. Olahraga harus selesai, ya itu buat diri saya sendiri ya. Jadi kalau mau mendapatkan mahkota atau mau menjadi juara tuh harus selesain. Nah inilah komitmen gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Bukan orang yang hanya pinter janji. Waktu setiap orang bilang saya komit deh Pak Steven, saya mau pelayanan, itu belum komit tuh, baru ngomong. Nah komitmen ditunjukkan day by day, week by week gitu ya. Dia nongol terus atau enggak, dia melayani terus atau enggak. Terus ditambah lagi, kalau ketemu persoalan atau kesulitan, masih tetap bertahan enggak? Masih tetap semangat melayani enggak? Nah itu komitmen gitu ya. Oke, nah ini ada lagi di Timotius juga, 2 Timotius 4 ayat 5-7. Ini nasihat lagi nih dari Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu. Ya, artinya kuasailah dirimu adalah bagaimana kita bisa menempatkan komitmen over perasaan kita, gitu ya. Komitmen di atas perasaan. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, Paulus bilang.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, harusnya kita kayak gini ya. Orang yang punya iman, orang yang punya komitmen, orang yang tidak mudah goyah, orang yang tidak mudah diombang-ambing oleh perasaan. Nggak disapa sama Pak Steven, wah gembalanya nggak ramah nih gitu. Gue cari gereja lain lah gitu ya. Nah, jadi bukan karena perasaan, tapi komitmen. Ya, bukan karena perasaan, tapi komitmen. Nah, akhirnya ini nih, ada satu quote, orang yang punya komitmen akan all out. Tapi orang yang nggak punya komitmen akan drop out. Kita bisa lihat kalau orang yang masih ada dari dulu sekarang ada di sini, itu adalah orang yang punya komitmen. Karena kalau yang nggak punya komitmen, udah pasti drop out, udah pasti keluar. Ya, orang yang punya komitmen akan mempertahankan pernikahannya. Tapi kalau yang nggak punya komitmen, ya udah drop out. Orang yang punya komitmen akan menyelesaikan semua pekerjaannya. Kalau yang nggak punya komitmen, ya dia drop out, gitu ya. Jadi kita mau jadi orang yang apa? Yang all out atau yang drop out? Nah, saya senang Alkitab, terutama Rasul Paulus sering menggunakan istilah olahraga tadi dipakai ya, lari gitu ya, atau tinju gitu. Nah, bayangin kita sebagai atlet tinju. Kita tinju nih, dari ronde pertama sampai ronde 10 kayaknya menang nih, pokoknya pukulan kita melulu masuk gitu. Nah, tapi kalau kita nggak punya komitmen nyelesain ronde 12, ya kita kalah gitu ya. Bukan berarti di awal itu menang, ya butuh komitmen. Kalau sampai ronde 12 kita dipukul jatuh, kita yang kalah loh. Walaupun 1 sampai 11 pukulan kita melulu yang masuk nih, dia kayaknya nggak mukul gitu ya. Tapi kalau ronde ke-12 kita dipukul jatuh dan nggak bisa bangun, kita yang kalah. Sama juga dengan lari gitu. Waktu itu ada yang inget nggak, ada coach Anggia Silalahi pernah kesini ya, itu coach lari. Nah, pada saat lari, waduh langsung ditunjukin gambarnya nih. Nggak apa-apa ditunjukin, boleh juga. Ya, jadi tadinya saya mau ngomong, saya punya kredibilitas ya ngomong tentang lari. Pernah kurus ya, hashtag pernah kurus. Dulu. Nah, waktu itu saya pernah finish maraton. Buat seseorang bisa finish maraton, itu butuh komitmen. Nggak bisa cuman sembarangan. Iseng mau maraton gitu. Nggak bisa. Untuk bisa finish maraton, itu butuh komitmen. Jadi ya sekedar pengetahuan, lari maraton itu panjangnya adalah 42 kilo, 42,125 kilo. Ya, itu jarak sampai Cikarang ya. Lewat ya sampai Kerawang ya. Kerawang tuh 42 kilo, ya gitulah kurang lebih. Nah, untuk bisa ikut maraton, itu nggak bisa kita lagi begini tiba-tiba daftar, tiba-tiba lari. Butuh preparation. Preparationnya, saya waktu itu kebetulan ya 6 bulan atau berapa ya, kita preparation. Setiap hari, bukan setiap hari, seminggu 3 kali kita di drill tuh sama coach Anggi waktu itu. Kita di drill, kita diajarin lari, makannya diatur segala macam supaya bisa finish maratonnya. Wah, udah latihannya ngap-ngapan, setiap latihan saya kebelet macam-macam gitu ya karena saking groginya gitu. Itu kadang-kadang habis lari begitu pas ada satu latihan namanya interval di mana kita lari sangat kenceng gitu. Nah, waktu latihan interval itu begitu selesainya bisa muntah-muntah gitu ya. Wah, udah pokoknya stressful lah gitu ya. Nah, tapi perlu komitmen. Kalau kita nggak mengikuti semua latihan itu, nanti bahaya waktu maraton tuh bisa nggak selesai. Nah, udah latihan begitu susahnya, larinya udah lebih susah lagi. Ya, kita sampai ibaratin tuh, lari maraton 10 km pertama kita mikir, kayaknya gue mati deh, gitu ya. 10 km pertama, 10 km kedua, wah udah mati gue kayaknya nih. 10 km ketiga, aduh kayaknya gue gak bakal mati lagi nih gitu. Ya sampai terus gitu. Nah, ya saya pernah cerita, gak tau pernah cerita gak ya di sini. Pada saat lari maraton, itu bener-bener Roh Kudus jadi nyata. Karena di kilometer 30 kita lagi ngobrol gitu kayak, gue ngapain ya begini gitu. Apa yang mau gue cari? Aduh udahlah nyerah aja. Terus waktu itu saya maratonnya di Bali. Tahu sendiri panasnya. Wah parah banget gitu kayak
gue ngapain ya kayak orang nggak bener aja begini gitu, mau ngebuktiin apa gitu. Tapi di saat itu penuh keraguan, ngobrol sama Roh Kudus, ngobrol sama diri sendiri kayak udahan aja apa ya gitu. Tapi ya butuh komitmen, dimana komitmen mengalahkan perasaan sampai akhirnya bisa finish gitu. Butuh komitmen. Makanya setelah itu, boleh tepuk tangan boleh. Makanya saat itu saya pekerjaan sehari-hari sebagai konsultan HR saat ini. Nah, saya pernah jadi HR di beberapa perusahaan lah. Nah, saat itu kalau saya lihat CV orang, dia pernah finish maraton, udah pasti saya terima tuh. Karena saya pernah ngerasain susah banget gitu. Susah banget untuk bisa finish maraton. Karena banyak sekali, itu secara statistik, dari 100% orang yang ikut maraton itu 50% nggak finish. 50% nggak finish. Jadi kalau sampai dia finish, dia nih orang yang bisa dipercaya. Gitu ya. Dia orang yang bisa dipercaya karena dia punya komitmen. Karena sakit banget gitu ya. Waduh, itu pokoknya begitu finish tuh rasanya benar-benar kayak wah. Gitu ya. Itu kejadian yang agak-agak bingung gitu. Waktu kemarin liburan lebaran saya sama istri kita pergi ke Bali. Kita ke Bali, terus kita tinggal di satu villa. Nah, jarak dari villa kita ke pantai itu sekitar 2,5 kilo. Terus kita kayak main yuk ke pantai gitu ya. Terus kita jalan tuh, bangun agak telat gitu ya, karena agak siang. Jam 9 ya kalau nggak salah, jam 9, jam 8 gitu kita keluar. Terus panas banget, jalan udah nggak tahan. Wah, cari Indomaret gitu ya. Terus mikir-mikir, dulu kita ngapain ya maraton di sini? Dulu lari loh, sampai 10:30. Dari jam 5 pagi saya. Jam 5 pagi sampai 10:30 tuh baru finish. Ya tapi itu bukti bahwa komitmen gitu ya. Waktu yang jalan kan kita nggak punya komitmen. Tapi waktu lari itu komitmen gitu. Nah walaupun kita mempertanyakan, aduh kayak orang bener aja ya waktu itu ya. Ngapain gitu di Bali panas-panas kita lari gitu. Sekarang jalan aja nggak kuat. Jalan kena teriknya panasnya Bali kita nggak kuat gitu. Nah jadi komitmen untuk bisa disebut sebagai finisher maraton ya kita harus finish. Ya kita harus finish. Yesus pada saat dia disalib, kata-kata terakhir yang dia ucapkan apa? Iya, it is finished. Sudah selesai. Nah, kita harus jadi orang-orang seperti itu yang pada saat kita meninggal nantinya, kita bisa bilang, it is finished. Segala sesuatu yang bisa saya lakukan di dunia ini sudah selesai. Segala potensi yang ada di dalam diri saya sudah selesai, sudah saya keluarkan. Kita nggak pernah tahu kan di dalam diri kita ada apa? Ada lagu mungkin, ada buku, ada ide bisnis baru, ada cara kepemimpinan baru dan sebagainya. Itu harus kita keluarkan. Butuh komitmen untuk bisa mengeluarkan itu semua. Ya, butuh komitmen. Oke? Itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi komitmen membuat mimpi menjadi kenyataan. Yang kedua komitmen membedakan antara seorang doer dengan seorang dreamer. Kita ya memang banyak ya di ya motivasi dan sebagainya. Kita harus berani bermimpi, kita harus berani bermimpi, kita harus berani bermimpi. Yes, segala sesuatu dimulai dari mimpi. Tapi mimpi aja nggak cukup. Harus punya komitmen untuk menyelesaikan. Jadi komitmen membedakan antara seorang doer sama seorang dreamer. Di dunia kita nggak cari dreamer, kita cari doer. Kita cari orang yang bisa make it happen. Kita cari orang yang bisa bikin jadi kenyataan. Enggak cuman orang mimpi aja. Ya, Steve Jobs waktu itu bilang apa? Idea is cheap. Ide doang murah gitu. Saya sering tuh mikir-mikir gitu ya, ngobrol sama istri. Kayaknya bikin ide bisnis gini bagus-bagus segala macam. Tiba-tiba udah jadi tuh. Ya, ada orang yang bisnis begitu gitu. Terus saya bilang, gua dulu kepikiran. Ya, tapi tetap kita nggak sukses kan? Karena cuma kepikiran doang. Yang membedakan antara yang sukses sama yang enggak dilakukan gitu. Bahkan kadang-kadang kita bagusan ide gua dulu kayaknya gini-gini, ya tetap aja nggak jadi apa-apa gitu. Sementara dia jadi karena dijalanin. Nah waktu ngejalanin butuh komitmen menyelesaikan, nggak cuman mimpi-mimpi doang. Ide mah semua orang punya, ya sama termasuk kayak di gereja ada beberapa orang yang sukanya komplain aja, kritik aja. Kritik gampang, ngejalanin yang susah. Ya, kita nggak butuh banyak kritikus, kita butuh banyak yang mau ngejalanin. Ya, kritikus boleh kalau datang terus mengajukan diri.
ini kayaknya nggak bener deh. Boleh nggak saya masuk, saya bantuin gini-gini? Oh bagus, pasti diterima. Gitu ya. Kita nggak butuh banyak kritikus, kita butuh banyak yang melakukan. Nah itu yang bisa membuat ya segala sesuatunya jadi naik gitu ya. Oke, jadi komitmen membuat mimpi jadi kenyataan. Komitmen membedakan antara seorang doer dengan seorang dreamer. Nah yang ketiga, janji mendatangkan pengharapan, tapi komitmen mendatangkan kepercayaan. Nah ini arti judulnya tadi ya. Janji mendatangkan pengharapan, tapi komitmen mendatangkan kepercayaan. Untuk bisa membangkitkan pengharapan seseorang, cukup dengan janji. Karena ketika kita berikan janji, orang berharap. Gitu ya. Kenapa kita berharap penuh sama Tuhan? Karena ada banyak janji. Ya, karena ada banyak janji. Di Alkitab ada 1000 lebih janji. Gitu. Tapi Alkitab juga Tuhan juga membuktikan bahwa Dia bisa dipercaya karena Dia menggenapi semua janjinya. Jadi bukan cuma tukang janji, bukan PHP gitu ya, tapi juga orang yang bisa menyelesaikan. Nah, apakah kita hanya orang yang cuma bisa janji atau yang bisa menyelesaikan pertandingan dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain? Nah, ini lagi dari Rasul Paulus tapi di kitab Korintus kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 26. 3, 2, 1. Nah, lagi tuh dipakai kata-kata berlari dan tinju gitu ya. Seberapa hebatnya kita lari, kalau larinya nggak ada tujuan, ya ngaco gitu ya. Sekencang-kencangnya lari, kalau tujuannya salah ya ngaco gitu. Nah di sini dibilang sama Rasul Paulus ya, aku tidak berlari tanpa tujuan. Jelas komitmennya, tujuannya apa, komitmennya apa, larinya ke situ, bukan ke arah yang lain gitu ya. Nah jadi di sini percuma kalau punya skill, punya talenta, punya karunia, tapi ya punya visi yang beda percuma gitu ya. Gitu. Nah, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Kita semua di sini, siapapun kita adalah pelayan Tuhan, apapun posisinya. Kita melayani Tuhan baik di marketplace, di rumah kita sendiri, melayani keluarga kita dan sebagainya. Nah, tapi kita harus punya komitmen yang jelas terhadap hidup kita. Kalau nggak punya komitmen yang jelas, ya itu pada saat kita memberitakan Injil, kita sendiri ditolak. Karena dilihat, lu aja nggak komit, lu aja nggak jelas hidupnya, lu aja begini gitu. Nah, kita harus punya komitmen untuk menjaga diri sedemikian rupa, gitu ya. Nah ini pasti susah nih dilakukan oleh Pak Steven gitu ya. Sebagai seorang pendeta, ada banyak sebenarnya mungkin mau nge-tweet aneh-aneh atau mau nge-post marah-marah gitu ya, atau curhat gitu ya. Barusan ada orang diomongin, kok nggak lihat gua ya dan sebagainya gitu. Tapi kan mesti ditahan, mesti menjaga diri sedemikian rupa, punya komitmen menjaga diri supaya pada saat memberitakan firman Tuhan dia nggak ditolak. Ya jadi saya juga agak deg-degan kalau orang chat Instagram saya gitu ya. Sekarang makin banyak nih orang chat gitu. Duh nggak bisa ngomong sembarangan lagi nih. Kalau dulu maksudnya bisa ngomong sembarangan, berarti harus menjaga diri. Karena pada saat memberitakan Injil jangan ditolak gitu. Jangan cuma dibilang dia mah bisanya ngomong doang gitu. Ngejalaninnya nggak bisa. Harus punya komitmen. Ya harus punya komitmen untuk melakukan itu. Nah, untuk kita bisa dipercaya, kita perlu komitmen. Nah sekarang ada satu komitmen yang saya mau kita semua sadari gitu ya. Yang saya mau kita semua punya komitmen dalam hal ini. Karena kalau kita punya komitmen dalam hal ini, segala sesuatunya akan lebih mudah gitu ya. Segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya dan kepercayaan akan dengan sendirinya ada di dalam diri kita. Nah, ini ada di Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, di dalam versi NIV boleh ditunjukkan. Di sini di
sampaikan bahwa commit your way to the Lord. Jadi mari kita sama-sama commit. Mari kita sama-sama punya komitmen, mengkomitkan diri kita kepada Tuhan berdasarkan jalan-jalannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Komit, benar-benar setia, benar-benar all in gitu, all out untuk menjalankan apa yang Alkitab katakan, untuk menjalankan setiap ketetapan-ketetapannya. Ketika kita setia melakukan itu, maka otomatis kepercayaan akan kita dapat. Kalau kita benar-benar membaca Alkitab, menerapkannya, dan komitmen melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tinggal tunggu waktu, kepercayaan akan datang. Mau di pekerjaan, mau di bisnis, dan yang lain-lain. Pada saat kita berdoa, Tuhan berkati aku, lakukan firman-Nya. Commit your way to the Lord. Commit your way to the Lord. Ketika kita commit diri kita kepada Tuhan, kita dipercaya sama Tuhan. Nah, kalau dipercaya sama Tuhan, Tuhan itu yang punya segala jenis berkat. Dia raja segala raja, dia yang punya segala-galanya. Jadi apa yang kita minta akan dengan mudah kita dapatkan. Commit your way to the Lord. Ya, supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya kan? Pada saat kita mencari, kita pemimpin perusahaan. Oh, saya mau cari direktur. Ya, kita cari siapa? Ya, orang yang bisa dipercaya. Semua jenis interview yang ada, itu tujuannya buat nyari, saya mau percaya sama siapa. Ada beberapa aspek dari karakter kita cari, orang ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi karakter aja nggak cukup kan, harus ada kompetensi. Secara kompetensi saya bisa percaya nggak? Karakternya bagus sih, nggak nyolong, tapi bikin pembukuan nggak bisa, ya percuma dong. Memang dia nggak nyolong, tapi nggak bisa kerja gitu, susah. Jadi harus dua-duanya. Kan waktu itu kita belajar ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi cerdik juga tapi tulus juga, secara karakter dan secara kompetensi. Jadi mari kita sama-sama commit hidup kita kepada Tuhan, ya, supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya, segala jenis berkat akan mudah datang kepada kita. Kesempatan, ya, segala macam akan mudah datang kepada kita. Nah, ini kita baca di Matius 22 ayat 36 sampai 38, dikatakan begini. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya mari kita sama-sama jangan setengah-setengah, segenap, gitu ya, segenap. Commit your way to the Lord, segenap, semuanya, ya. Nah, ini terakhir ayatnya, Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ini janji Tuhan, ini komitmen Tuhan. Perintahnya kepada 1000 angkatan, dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan aja begitu komit sama kita, dia duluan. Dia kasih contoh sama kita, dia mati duluan, dia bangkit. Dia kasih contoh sama kita, begini harusnya komitmen. Nah, kita pun harus melakukan hal yang sama. Supaya apa? Kita dapat dipercaya. Kita percaya sama Tuhan. Ya, semua di sini percaya sama Tuhan? Ya. Percaya ya. Dan dasar kenapa kita percaya sama Tuhan, karena dia menggenapi janjinya. Kalau Tuhan nggak menggenapi, ngapain kita percaya sama dia? Iya kan? Makanya kita percaya, itu dasar iman kita. Karena dia menggenapi semua yang dinubuatkan, dia menggenapi semua yang dijanjikan. Makanya kita percaya. Kalau enggak, ya ngapain kita percaya gitu. Nah, dia orang yang sangat bisa dipercaya. Makanya mari kita sama-sama commit hidup kita kepada Tuhan, supaya kita belajar menjadi orang yang punya komitmen terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap bisnis kita, terhadap kuliah kita, studi, gereja, pelayanan, dan sebagainya, supaya kita jadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau jadi orang yang bisa dipercaya, apapun yang kita lakukan, orang bisa dengar. Dan pada saat itu, pemberitaan Injil menjadi nyata. Pemberitaan Injil menjadi sangat efektif, karena orang ini bisa dipercaya. Dibanding orang yang cuma khotbah-khotbah doang, tapi kehidupannya tidak mencontohkan, tidak ada buahnya.
Dan pada saat kita menjadi orang yang dipercaya, bahasa anak sekarang influencer gitu ya. Pada saat kita menjadi orang yang bisa dipercaya, banyak orang dengar sama kita, banyak orang lihat kita, maka dengan sangat mudah kita berkhotbah. Maka dengan sangat mudah kita menyebarkan Injil. Dan ya ayat yang selalu saya ulang-ulang, dengan melihat perbuatanmu yang baik, orang akan memuliakan nama Bapa yang di surga. Itu efektif penginjilannya. Ya, jadi commit your way to the Lord. Nah ini ada versi New King James Version-nya sama tadi ayat yang tadi. He had remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. Jadi janjinya kepada 1.000 angkatan. Ya, janjinya kepada 1.000 angkatan. Mari kita sama-sama commit diri kita kepada Tuhan. Jadi orang yang punya komitmen. Jadi orang yang nggak cuma mimpi. Jadi orang yang nggak cuma ya maaf ya semangat-semangat tai ayam gitu ya. Jadi yang cuma panas-panasnya aja gitu. Tapi orang yang nggak cuma bisa mulai tapi bisa selesai. Orang yang nggak cuma bisa janji tapi bisa menepati. Orang yang nggak cuma bisa bisa mimpi doang tapi bisa membuat itu menjadi kenyataan. Nah jadilah orang-orang yang seperti ini. Ketika kita jadi orang seperti ini, berkat akan mudah datang. Karena kita jadi orang yang bisa dipercaya. Setiap ada hal, setiap ada kesempatan, orang akan cari kita. Mau dia gak suka sama kita, mau dia sebel sama kita, tapi karena dia tahu kita bisa dipercaya, kita yang dicari. Itu yang dibilang, bukan kita yang cari berkat, tapi berkat yang cari kita. Karena kita bisa dipercaya. Oh kalau cari vendor ini ke siapa? Oh dia aja tuh bagus. Oh kalau cari karyawan bagus kan? Oh dia aja tuh bagus. Dan harusnya ya bisa jadi. Mau cari karyawan bagus di mana? Adanya di KCC. Yes. Mau cari pembisnis bagus adanya di mana? Di KCC. Yes. Harusnya itu yang muncul gitu ya. Ketika kita sama-sama commit diri kita kepada Tuhan. Harusnya di sini sumbernya. Ya karena semua kita belajarnya dari sumber yang sama. Dari Tuhan. Harusnya itu yang terjadi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.